Sebelum Nabi Adam tercipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, bintang, planet, dan galaksi dalam waktu 6 hari atau masa. 1 hari atau masa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk Allah yang patuh dan selalu berbakti kepadanya. Malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Malaikat tinggal di alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin dan iblis diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Jin memiliki jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut iblis dan setan. Setelah menciptakan langit, bumi, malaikat dan jin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana untuk menciptakan manusia yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan rencananya tersebut kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami selalu bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah kemudian berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun tidak kuasa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka patuh sepenuhnya terhadap kehendaknya. Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya, sehingga Nabi Adam hidup dan menjadi manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud dan hormat kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan rasa hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan membangkang perintah Allah karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Allah pun murka melihat kesombongan iblis tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk dan mengusir iblis keluar dari surga. Iblis pun pergi meninggalkan surga. Akan tetapi, dia mengajukan permohonan kepada Allah agar dapat hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis kemudian bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh. Mendengar sumpah iblis seperti itu, maka Allah memberi Nabi Adam akal untuk melawan segala tipu daya dan akal licik iblis beserta keturunannya. Di surga, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin memberitahukan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." Para malaikat berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segalanya." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda tersebut." Nabi Adam pun menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya, sehingga para malaikat kagum dan memberi hormat dengan sehormat-hormatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah sudah aku katakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat kemudian memuja dan mengagungkan Allah, dan mereka juga semakin hormat terhadap Nabi Adam. Allah kemudian mengizinkan Nabi Adam menikmati seluruh kemewahan di surga, sebuah tempat yang penuh kenyamanan dan kenikmatan berlimpah yang tiada habisnya. Meski surga dipenuhi kemewahan dan kenikmatan, namun Nabi Adam merasa kesepian karena ia tinggal sendirian di surga, tanpa ada manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Mengetahui tentu saja tahu kegelisahan dan kesepian yang dialami oleh Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk Nabi Adam yang sedang tertidur pulas. Atas kehendaknya, dalam sekejap terciptalah seorang wanita cantik yang dinamakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tersebut. Ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut ketika melihat seorang wanita duduk di sampingnya. Alangkah bahagianya Nabi Adam, karena kini ada manusia lain yang hidup di surga. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Nabi Adam. Mereka bersenang-senang di dalam surga sepanjang hari. Allah memperbolehkan mereka makan apa saja makanan dan buah-buahan yang ada di dalam surga kecuali buah kuldi.
Iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya berusaha sekuat tenaga agar Nabi Adam dapat terusir dari surga. Pada suatu ketika, iblis berhasil masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Nabi Adam dan Hawa yang sedang merasa haus serta lapar. Iblis berusaha membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi yang warnanya terlihat indah dan segar. Namun, bujukan iblis tidak berpengaruh terhadap Nabi Adam yang tahu bahwa buah di hadapannya adalah buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan olehnya. Iblis tidak pernah berputus asa menggoda Nabi Adam dan Hawa. Ia terus mengerahkan segala tipu dayanya untuk mengelabui Nabi Adam dan Hawa. Pada suatu kesempatan, iblis membujuk Nabi Adam dan Hawa dengan berkata, "Jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, maka makanlah buah ini atau buah kuldi. Rasanya sungguh lezat dan tidak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak menerima nasihatku ini." Iblis meneruskan bujukannya dan bersumpah dengan nama Allah bahwa sebenarnya ia adalah penasihat yang baik bagi Nabi Adam dan Hawa. Hawa yang lemah hatinya terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Dia kemudian menghampiri pohon buah kuldi dan memetik buahnya. Karena pada saat itu Nabi Adam dan Hawa merasa lelah, haus dan lapar, maka keduanya pun memakan buah itu. Mereka lupa pada peringatan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dan Hawa tak sadar telah terperangkap tipu daya iblis. Allah yang Maha Mengetahui lalu berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Nabi Adam dan Hawa sangat menyesal. Dengan tertunduk malu keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, atas kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka harus meninggalkan surga. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat-kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di tempat yang terpisah jauh. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya, mereka bertemu di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun lamanya. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai anak kembar bernama Qabil dan Iklima. Dan pada tahun berikutnya, lahir sepasang anak kembar yang diberi nama Habil dan Labuda. Nabi Adam mulai memberi pengajaran kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada hal yang penting untuk diingatkan bahwa manusia memiliki musuh nyata dan abadi, yaitu iblis yang terkutuk. Ketika anak-anak Nabi Adam menginjak usia dewasa, Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam agar menikahkan anak-anaknya. Qabil menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklima. Nabi Adam kemudian memberitahukan perintah dari Allah tersebut kepada anak-anaknya. Namun sayang, salah satu anaknya yang bernama Qabil tidak mau menerima keputusan tersebut dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Qabil tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek. Ia berkata bahwa dirinya lebih pantas menikah dengan Iklima. Rupanya, Qabil telah termakan oleh bujuk dan rayu iblis. Ia lebih memperturutkan hawa nafsu dibandingkan akalnya. Nabi Adam kemudian memohon pertolongan Allah agar diberi petunjuk mengenai permasalahan anaknya. Allah yang Maha Mendengar dan Maha Bijaksana memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Kedua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, diperintahkan untuk mengadakan persembahan kurban di atas bukit. Siapa kurbannya yang dipilih Allah, maka dialah yang pantas menikahi Iklima. Pada hari yang telah ditentukan, Qabil dan Habil meletakkan persembahannya di atas bukit. Qabil sengaja memberikan persembahan dari hasil panen gandumnya yang terjelek, sedangkan Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik yang dimilikinya. Tak lama kemudian terlihat api besar menyambar kambing persembahan Habil, sedangkan gandum milik Qabil tetap utuh. Allah menerima persembahan kurban milik Habil. Nabi Adam kemudian memutuskan dan menetapkan bahwa Qabil menikah dengan Labuda, sedangkan Habil menikah dengan Iklima. Qabil sangat kecewa mendengar keputusan itu, namun ia terpaksa menerimanya. Hari demi hari berlalu, iblis datang melancarkan bujuk rayunya terhadap Qabil. Iblis memperdaya Qabil dengan membisikkan suatu rencana untuk menyingkirkan Habil agar Qabil dapat menikahi Iklima yang cantik jelita. Hasutan iblis itu dilancarkan terus hingga suatu ketika tercetus dalam pikiran Qabil untuk menyingkirkan Habil. Pada suatu hari, ketika Habil mengembalakan ternaknya di sebuah tempat yang sepi jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa diketahui oleh Habil, Qabil menjatuhkan tangan jahatnya kepada Habil hingga meninggal dunia. Itulah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Setelah melihat Habil tergeletak meninggal dunia, Qabil merasa kebingungan.
Kabil membawa tubuh Habil ke sana kemari, tak tahu harus dibawa kemana mayat saudaranya itu. Kabil merasa sangat menyesal. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak yang memberikan ilham kepada Kabil, sehingga Kabil meniru perbuatan burung gagak dengan menggali tanah dan menguburkan tubuh Habil. Setelah menguburkan tubuh Habil, Kabil masih tetap merasa gelisah karena tidak tahu bagaimana cara mengatakan kepada kedua orang tuanya tentang keadaan Habil. Kabil merasa ketakutan sehingga tidak berani pulang ke rumah. Rasa bersalah telah menghantuinya. Kabil kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan dan menghilang. Selama beberapa tahun, Hawa melahirkan lagi putra-putri kembar sehingga anak turunnya semakin banyak. Sepeninggalan Nabi Adam, banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran dan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu, untuk mengingatkan manusia dari kelalaian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris sebagai nabi dan rasul. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.